Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channelnya anak SMA yang gemar belajar kimia. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa bensena. Bensena memiliki rumus molekul C6H6. Bensena adalah senyawa kimia organik yang merupakan cairan tak berwarna dan mudah terbakar serta mempunyai bau yang manis. Bensena merupakan salah satu jenis hidrokarbon aromatik siklik. Bensena adalah salah satu komponen dalam minyak bumi dan merupakan salah satu bahan petrokimia yang paling dasar serta pelarut yang penting dalam dunia industri kimia. Karena memiliki bilangan oktan yang tinggi, maka bensena juga salah satu campuran penting pada bensin. Bensena juga sebagai bahan dasar dalam produksi obat-obatan, plastik, bensin, karet buatan, dan pewarna. Karena bersifat karsinogenik atau penyebab kanker, maka pemakaiannya selain di bidang non-industri menjadi sangat dibatasi. Pada pembelajaran kali ini, tujuan yang pertama adalah agar siswa dapat menuliskan struktur dan nama senyawa bensena dan turunannya. Yang kedua, dapat menjelaskan reaksi substitusi atom H pada cincin bensena. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan struktur dan nama senyawa bensena dan turunannya. Yang keempat, menjelaskan pengertian orto, meta, dan para. Yang kelima, mendeskripsikan sifat fisik, sifat kimia bensena dan turunannya. Yang keenam, menjelaskan beberapa kegunaan senyawa bensena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat struktur dari bensena. Bensena terdiri dari 6 buah atom C dan 6 buah atom H, di mana atom-atom C ini terikat secara melingkar atau siklik sebagai rantai tertutup. Dan ada ikatan rangkap dan tunggal yang berselang-seling. Setiap atom C mengikat satu atom H. Nah, dan atom-atom H ini nanti kalau diganti dengan atom atau gugus lain, maka kita sebut sebagai senyawa baru yang disebut turunan bensena. Nah, penulisan seperti ini tentu saja terlalu merepotkan, maka ada cara lain untuk menuliskan lebih singkat, yaitu dengan cara seperti ini. Jadi ikatan rangkapnya selang-seling seperti ini. Nah, setiap sudutnya berarti mengandung satu atom C dan satu atom H, namun tidak selalu dituliskan. Nah, ikatan rangkap ini tadi bisa mengalami perputaran atau berpindah-pindah atau yang dikatakan mengalami resonansi seperti ini. Nah, berpindah-pindah. Karena ini selalu bergerak ya pada senyawanya, maka penulisannya pun menjadi diringkas seperti ini. Nah, maka penulisan bensena adalah dengan cara begini, yaitu sebuah segi 6 dengan lingkaran di tengahnya. Artinya setiap sudut tadi mengandung satu atom C dan satu atom H. Ini namanya cincin bensena. C6H6. Selanjutnya adalah tata nama turunan bensena. Turunan senyawa bensena monosubstituen atau mengalami satu gugus pengganti, yaitu dari salah satu atom H ini diganti dengan atom atau gugus lain. Misalkan H ini akan diganti dengan gugus lain, misalkan dengan gugus OH. Maka jadilah senyawa turunan yang baru ini disebut senyawa ini. Nah, ini cincin bensena dengan OH yang diberi nama senyawa ini adalah fenol. Nah, senyawa-senyawa sejenis seperti ini juga bisa dibentuk dengan mengganti-ganti gugus penggantinya ini, seperti berikut ini. Nah, gugus pengganti bisa berupa asam, atau sulfonat, atau aldehid, siano, hidroksi, amino atau amin, R atau alkil, NO2 nitro, X ini halogen, halo, yang terdiri dari Cl, Br, dan I. Nah, dari
rangkaian ini, maka gugus-gugus ini memiliki kekuatan di dalam ikatannya, yaitu dari kiri ke kanan itu makin lemah. Jadi yang paling kuat adalah COH dan yang paling lemah adalah X atau halogen. Hal ini akan menentukan peranannya dalam menentukan penomoran dan juga penamaannya. Nah, jika gugusnya COH, maka namanya adalah asam benzoat. Ini masih mono substituen ya. Nah, jika gugus penggantinya ini namanya asam benzena sulfonat. Jika gugus penggantinya adalah CHO atau aldehid, maka namanya benzaldehid. Jika gugusnya CN atau cyano, maka namanya adalah cyanobenzena atau fenil cyanida. Nah, penamaan ini, fenil itu artinya adalah cincin benzena ini sendiri sebagai alkil ya. Nah, sebagai alkil maka namanya fenil. Fenil cyanida. Berikutnya adalah hidroksi. Ini OH. Nah, namanya lebih terkenal dengan nama fenol atau fenil hidroksida juga boleh. Berikutnya yang NH2 amino. Ini amin. Namanya anilin. Fenil amino juga boleh. Ini fenil amino atau anilin. Nah, kalau alkil, ini CH3 ini alkil, namanya toluena. Tapi ini yang ini tidak layak diberi nama fenil metil, itu tidak biasa begitu. Kemudian NO2 nitro, maka ini namanya nitrobenzena atau fenil nitro. Ya, fenil nitro. Tapi juga itu tidak biasa itu. Lebih dikenal dengan nama nitrobenzena. Kemudian ini kalau X ini misalkan dipakai Cl berarti kloro, kalau Br berarti bromo, kalau I berarti yodo. Klorobenzena, bromobenzena atau yodobenzena. Nah, ada gugus lain yang tidak tertulis di sini seperti ini. Ini namanya stirena atau ini namanya bensil alkohol. Nah, contoh-contoh monosubstituen ini ya kalau bisa dihafalkan ya, diamati. Oke, berikutnya tentang turunan benzena dengan dua substituen atau dua gugus pengganti. Seperti ini. Nah, dua gugus pengganti seperti ini bersebelahan. Kalau ada dua gugus pengganti bersebelahan seperti ini, maka ini disebut orto atau O. Artinya posisi substituen pada atom karbon secara berurutan itu 1 dan 2. Yang kedua adalah seperti ini, ada selang satu sudut ya. Berarti kalau ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, maka yang disebut ini adalah meta adalah posisi substituen pada atom karbon nomor 1 dan 3. Yang ketiga, kalau posisinya lurus ya, lurus seperti ini, bisa begini atau bisa di sini dengan di sini atau di sini dengan di sini gitu ya. Maka posisi ini disebut para. Jadi orto, meta, para. Para adalah posisi substituen pada atom karbon nomor 1 dan 4. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. 1 dan 4. Sehingga kalau ada turunan benzena dengan dua gugus pengganti akan memiliki 3 buah isomer seperti ini. Ya, 3 buah yaitu orto, meta, dan para. Selanjutnya kita akan mempelajari dominasi kekuatan gugus pengganti. Pada urutan ini, maka ke kanan itu makin lemah. Saya katakan tadi bahwa yang paling kuat adalah COOH dan yang paling lemah X. Nah, jika ada turunan benzena dengan dua gugus pengganti yang sama seperti ini, maka tidak ada yang lebih dominan, sehingga penomorannya ya dari salah satu ini. Misalkan ini nomor 1, ini nomor 2, dan seterusnya. Nah, penomorannya seperti itu. Adapun namanya adalah karena ini
bersebelahan namanya orto, O-dibromobensena. Nah, atau karena ini nomor 1 dan nomor 2 bisa juga dikatakan dengan cara lain yaitu 1,2 dibromobensena. Nah, jika ada dua gugus yang berbeda, maka harus melihat siapa yang lebih kuat di antara dua ini. Dari daftar ini, maka ini lebih kuat COOH. Sehingga nanti sudut di sini akan diberi nomor 1. Selain itu, gugus yang kuat menentukan nama belakangnya. Ini nama belakangnya ini. Yaitu kalau COOH beserta cincinnya, maka ini disebut asam benzoat. Karena ada OH di sini, maka namanya asam ortohidroksibenzoat. Nah, nomor 1, nomor 2-nya ini 3, 4, 5, 6. Begitu penomorannya. Nah, asam ini bisa disebut juga asam salisilat. Berikutnya, kedudukan yang meta begini. Nah, ada selang satu sudut. NH2 dengan Cl. NH2 ini, Cl di sini berarti NH2 lebih kuat, lebih dominan. Maka NH2 bergabung dengan cincinnya itu disebut anilin sebagai nama belakangnya. Dan sudut ini selalu diberi nomor 1 karena lebih kuat. 1, nah kemudian karena mendekat ke sini maka nomor 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya adalah metakloroanilin. Berikutnya, keadaan para ini. OH dengan NO2, OH, NO2, maka OH lebih kuat. Maka OH beserta cincinnya punya nama sendiri yaitu fenol sebagai ekornya. Karena kedudukannya lurus, maka namanya paranitrofenol. Jadi nomor 1-nya di sini. Nomor 2-nya boleh sini, boleh di sini. Ini ya. Sama saja. Nah, maka nama ini ya, bisa juga disebut 4-nitrofenol. Berikut adalah turunan bensena dengan 3 atau lebih gugus pengganti. Jika ketiga substituen itu adalah jenisnya sama, seperti ini, yaitu NO2 semuanya, maka penomoran bisa dari sini. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, karena sama, maka namanya adalah seperti ini. Yaitu ada di nomor 1, 2, dan 4, yaitu namanya 1, 2, 4, trinitrobensena. Tetapi jika substituennya tidak sejenis seperti ini, maka harus menggunakan pertimbangan kekuatan ini tadi, kekuatan gugus pengganti. Ada NO2 dan ada CH3. Maka dari tabel ini bisa dilihat bahwa CH3 ini nih, ini ya, CH3 itu adalah merupakan gugus yang paling kuat dibandingkan ini, dibandingkan NO2. Maka nanti prioritas ada di sini, sehingga di sini adalah nanti nomor 1. Selain itu, gugus yang kuat digabung dengan cincinnya punya nama sendiri ini. Ya, ini gugus yang paling kuat ini digabung dengan cincinnya punya nama sendiri, namanya toluena. Cincin dengan CH3. Lalu penomorannya dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya perhatikan ada NO2 di nomor 2, 4, dan 6. Sehingga 2, 4, 6 trinitro. Baru ekornya adalah gugus utamanya toluena. Maka 2,6 246 trinitrotoluena atau disingkat dengan TNT. Kemudian sekarang kita lihat reaksi kimia pada bensena. Yang pertama adalah reaksi halogenasi atau reaksi dengan halogen. Bensena seperti ini saya gambarkan satu hanya terlihat.
yang lain tidak saya perlihatkan, maka salah satu atom H bisa diganti oleh atom atau gugus lain. Misalkan dengan Cl2, dengan katalisator FeCl3, maka nanti akan bisa membentuk namanya klorobensena, ya. Hanya diganti oleh Cl. Nah, Cl-nya ada dua, yang satu nanti berikatan dengan H menjadi HCl. Reaksi yang kedua adalah nitrasi, yaitu reaksi dengan asam nitrat. Ini asam nitrat HNO3. Ya, HNO3. Nanti HO ini akan berikatan dengan H, NO2-nya menggantikan H. Dengan katalisator asam sulfat, maka terbentuklah seperti ini, nitrobensena. HO dengan H membentuk H2O. Reaksi yang ketiga, alkilasi atau penambahan alkil. Jika bensena direaksikan dengan alkil halida, dalam hal ini adalah metil klorida, dengan katalisator AlCl3, maka nanti H ini akan diganti oleh CH3. Sedangkan H-nya akan berikatan dengan Cl seperti ini. Ya, ini diganti CH3 namanya toluena dan HCl. Nah, inilah reaksi bensena. Selanjutnya adalah sifat-sifat bensena. Sifat yang pertama adalah zat cair yang tidak berwarna, mudah menguap, bersifat racun, bersifat non-polar. Kalau non-polar berarti tidak larut dalam air ini. Banyak yang digunakan sebagai pelarut organik, ya. Mudah terbakar dengan banyak jelaga atau langes, ya. Yang hitam itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Ini ingat-ingat ini. Lebih mudah mengalami reaksi penggantian daripada penambahan. Adisi itu kan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, tapi untuk bensena walaupun dia punya banyak ikatan rangkap, ya ada 3, tapi yang lebih mudah reaksi adalah mengganti atom H seperti tadi itu. Reaksi substitusi. Selanjutnya kegunaan bensena dan turunannya. Bensena sendiri, bensena murni itu digunakan sebagai pelarut, bahan dasar nilon, bahan dasar pembuat monomer stirena dan lain-lain. Yang kedua, contoh asam benzoat ini sangat erat dengan kehidupan kita sebagai bahan pengawet berbagai makanan olahan dan minuman. Nah, kalau kalian membeli makanan yang siap makan itu, maka kamu bisa melihat ada tulisan keterangan di situ, ada asam benzoat, itu adalah pengawetnya. Yang ketiga adalah fenol. Fenol sebagai bahan antiseptik atau pembunuh bakteri. Ini biasa digunakan di kamar mandi nih. Kemudian yang keempat adalah asam salisilat. Ester dari asam salisilat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin, obat pereda sakit kepala ini. Kemudian ini berikutnya anilina sebagai bahan dasar pembuatan zat-zat warna, terutama zat-zat warna tekstil. Yang keenam, toluena sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat trinitrotoluen atau TNT yang dijadikan bahan peledak. Yang ketujuh, BHT butil hidroksitoluena sebagai antioksidan penghambat oksidasi lemak agar makanan tidak tengik. Jadi kalau minyak goreng yang dijual-jual di toko-toko itu sudah ditambahkan BHT agar tidak berubah tengik gitu ya. Nah, berikutnya kalian bisa latihan secara mandiri atau diskusi dengan teman sebangkumu. Soal pertama ini silakan dibaca, di screenshot ya boleh ya. Soal kedua ini, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih.